Halo guys. Hai. Halo. Halo. Apakah udah siap? Sudah. Siap, guys. Kalau boleh tahu, kita sekarang materinya ngebahas tentang apa ya? Kita materi mau membahas tentang permasalahan monopoli dan oligopoli. Wah, apaan tuh? Permasalahannya ya, khususnya. Duh, apa ya kira-kira ya? Apa ya? Apa kita langsung masuk aja nih ke presentasi? Ah, boleh. Yuk. Oke, let's go. Langsung. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat presentasi secara online pada hari ini. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, Sarjana Ekonomi, Master of Economy of Development, yang telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Brilian Lutfi Fresilia, nomor MPM 2240201151, yang akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Dan izinkanlah teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Persilakan. Perkenalkan, nama saya Indi Malari, nomor NPM 223020111125. Halo, perkenalkan, nama saya Sekala Sati dengan nomor MPM 2240201139. Perkenalkan, nama saya Olivia Rasya Nindira dengan NPM 2240201142. Perkenalkan, nama saya Zahra Pinkan Nafistatila, NPM 2240201162. Baiklah, berikut adalah pemaparan presentasi tentang permasalahan monopoli dan oligopoli yang akan dibacakan oleh Indi Melati. Kepada Indi Melati, dipersilakan. Baik, terima kasih Dian telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kelompok dari kami semua. Oke. Monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Slide selanjutnya. Contoh permasalahan monopoli, yaitu 1. PT PLN. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN sendiri. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy,
Edison Mission Energy, Mitsui & Co., Black & Fit International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar, masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Slide selanjutnya, dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan dari masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi, dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak, sebagaimana contoh di atas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekar Larasati. Untuk Sekar, dipersilakan. Baik, terima kasih Indi Melati. Lalu yang kedua adalah Amazon. Ins atau Amazon telah menjual produknya sendiri, sekaligus juga barang dari pedagang independen dalam satu platform. Oleh karena itu, laporan Kongres melihat tindakan ini sebagai kekuatan monopoli yang dimiliki Amazon atas banyak pedagang ini. Menurut laporan tersebut, ada konflik kepentingan yang membuat Amazon memiliki insentif untuk menggunakan data pedagang yang bersaing, sehingga dapat memanfaatkan barang dan jasanya sendiri. Maka, laporan tersebut merekomendasikan Kongres untuk mempertimbangkan agar menghapus konflik dengan mencegah perusahaan dominan, atau dalam hal ini, Amazon bersaing dengan perusahaan lain yang bergantung pada platformnya. Lalu, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang strukturnya cenderung kecil, di mana penjualnya hanya sedikit, sedangkan pembelinya lebih banyak, sehingga mengalami ketidakseimbangan. Pasar jenis ini dapat dikatakan sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh Rasya. Kepada Rasya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Contoh permasalahan oligopoli, yang pertama ada taksi online. Permintaan taksi online di seluruh dunia membuat banyak perusahaan ride-hailing maupun startup berlomba-lomba menghadirkan kualitas layanan yang paling baik. Dari sekian banyak aplikasi taksi online di dunia, pasti ada yang terbesar dan mendapatkan untung paling banyak. Seperti contohnya di Amerika Serikat. Ada beberapa taksi online yang paling sering dipakai, yaitu yang pertama ada Uber. Uber adalah perusahaan ride-hailing multinasional Amerika yang menawarkan layanan yang mencakup ride-sharing, peer-to-peer, layanan ride-hailing, pengiriman makanan atau Uber Eats, dan sistem mobilitas mikro dengan sepeda listrik dan skuter. Yang kedua ada Lyft. Lyft adalah perusahaan transportasi online Amerika yang berbasis di San Francisco, California, dan beroperasi di 644 kota di Amerika Serikat dan juga 12 kota di Kanada. Lyft mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi Lyft yang bekerja dengan satu ketukan tombol. Lyft cukup mudah digunakan. Pengguna mengunduh aplikasi ke ponsel cerdas mereka, mendaftar, memasukkan nomor telepon yang valid, dan memasukkan bentuk pembayaran yang valid. Setelah perjalanan selesai, dana diambil dari sumber pendanaan. Lalu yang terakhir, yang nomor 3, itu ada Curb. Perusahaan ini diluncurkan kembali sebagai Curb dan menyediakan aplikasi seluler untuk pemesanan taksi dengan biaya $1,95. Perusahaan juga menyediakan pembayaran tanpa usaha, para transit,
perjalanan bisnis, dan juga iklan yang menjangkau jutaan khalayak. Curb saat ini tersedia di 65 kota di Amerika dan dapat diunduh di semua smartphone populer melalui Play Store atau App Store. Selanjutnya akan saya persilakan untuk Zahra melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Rasya. Selanjutnya ada jasa pengiriman barang. Karena cukup banyaknya jasa pengiriman barang di Indonesia, maka sebagian orang bingung memilih mana yang paling murah. Yang pertama ada DHL. Jasa pengiriman barang ke luar negeri paling murah pertama adalah DHL. Banyak orang mengenal DHL karena jangkauannya luas sampai ke seluruh penjuru dunia. Konsumen dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nama DHL memang sudah dikenal luas sebagai jasa pengiriman internasional terbaik. Pilihan pengirimannya lengkap, mulai dari darat, laut, hingga udara, ditambah dengan sudah terpercaya mengantarkan jutaan paket kiriman. Selanjutnya, yang kedua adalah Tiki. Tiki juga menawarkan layanan pengiriman bernama INT atau International Service yang dapat diandalkan mengirimkan barang ke luar negeri. Nama Tiki memang sudah dikenal luas di Indonesia, sehingga layak jadi rekomendasi pilihan. Biaya kirim paket ke luar negeri yang paling murah memang menjadi keunggulan utama dari Tiki. Selain itu, Anda juga diberikan asuransi. Jadi, ketika barang hilang, dapat langsung dilakukan klaim pergantian. Dan yang terakhir, yang ketiga ada JNE. JNE juga memberikan layanan pengiriman ke luar negeri dengan harga paling murah. Untuk menggunakan layanan JNE sangatlah mudah, ditambah juga sudah ada fasilitas tracking untuk melacak posisi barang. Tarif JNE ke luar negeri memang cukup terjangkau. Terlebih, Anda dapat mengirimkannya dari kantor cabang terdekat. JNE juga memberikan asuransi, di mana jika barang hilang atau tidak sampai, maka dapat dilakukan ganti rugi. Apa sudah ada yang paham, teman-teman? Kalau belum ada yang paham, bisa klik sini. Materinya cukup ini ya, cukup gampang untuk dicerna. Ya, cukup singkat juga ya ini. Selanjutnya, apa ada tambahan, moderator? Mungkin. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Indi, Sekar, Rasya, dan Zahra yang telah memaparkan presentasinya. Semoga materi yang kita berikan bermanfaat ya dan bisa membantu buat tambah-tambah materi teman-teman semua. Ya, betul. Nah, apakah materinya sudah kita cukupkan ya, guys? Oke, baiklah. Boleh. Oke, baiklah. Terima kasih. Sekian dari kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan perbuatan. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye, guys.